Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Tuhan kiranya yang akan menolong, menyertai setiap kami di dalam menjalani hari ini. Kami memohon tuntunan firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Timotius 2 ayat 1-2. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. E.M. Bones, seorang pendeta metodis di Amerika berkata, gereja yang banyak berdoa adalah gereja yang berkuasa. Doa adalah kekuatan terbesar yang diletakkan Allah di tangan manusia. Di pasal 2 dalam suratnya kepada Timotius, Paulus mengawali dengan sebuah seruan yang sederhana tetapi sangat penting dalam kehidupan Kristen, yaitu doa. Pertama-tama, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, ayat 1, yang menekankan bahwa bagi Paulus, kehidupan doa bukan sekedar aktivitas tambahan atau sampingan, melainkan sebuah dasar penting bagi kehidupan orang percaya. Pada saat surat ini ditulis oleh Paulus, jemaat Efesus berada di tengah kondisi yang tidak mudah. Mereka hidup di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi yang otoriter, yang tidak selalu adil dan penuh tekanan. Namun Paulus tetap berkata, berdoalah untuk semua orang, termasuk para penguasa, supaya kita dapat hidup tenang, tenteram, dan beribadah dengan baik. Inilah langkah bijak yang bisa dilakukan oleh gereja sebagai bukti percaya kita kepada Allah yang berdaulat menentukan, melakukan dan mengubah segala sesuatu seturut kehendaknya. Sikap demikian juga tepat dalam konteks waktu itu sehingga gereja tidak dipandang sebagai partai politik atau ancaman bagi pemerintah yang ada. Kita pun saat ini hidup di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, kebijakan pemerintah yang berubah-ubah, masalah sosial, ekonomi yang tidak stabil, dan berbagai persoalan lainnya. Di tengah berbagai kabar berita yang membuat masyarakat mungkin takut dan gelisah, firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak bereaksi dengan kemarahan, tetapi dengan doa. Ketika kita berdoa untuk pemimpin, kita belajar berserah kepada Tuhan yang berdulat atas segala sesuatu terjadi menurut kehendak-Nya. Biarlah kita menjadi pembawa damai, bukan penyebar kecemasan. Mari menjadi umat Tuhan yang berdoa dan membawa damai. Seperti Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, di masa-masa penantian akan kedatangan-Mu ke dunia ini, tolonglah kami supaya kami tidak menjadi pasif, tetapi kami menjadi anak-anak Tuhan yang aktif di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, di dalam kami menjadi berkat, menjadi inspirasi, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami, mengerjakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan tolong terus tuntun kami, bagaimana kami seharusnya hidup di masa-masa penantian ini. Kami memohon kiranya Tuhan sendiri yang dimuliakan, ditinggikan atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melakukan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan menolong dan menuntun setiap kita. Dan bagi saudara-saudara yang rindu untuk kami doakan, silakan bisa menuliskan pokok-pokok doa yang ada di link yang telah kami siapkan. Kami akan mendoakan setiap pokok doa yang saudara tulis. Tuhan memberkati.